Ketatnya industri musik sekarang ini tidak membuat anak-anak Project Pop kehilangan akal. Ini terlihat dalam keberadaan album ke-9 Project Pop bertajuk Move On, di mana mereka memasukkan musik-musik di zaman sekarang ini. Penyanyi seperti Raisa hingga girl band JKT48 menjadi inspirasi bagi anak-anak Project Pop dalam mencipta lagu di album ke-9 mereka ini. Syukur ya Mas ya, di samping memang tanggung jawab bahwa kita ingin bertanggung jawab terhadap lingkungan kita, makanya kita berusaha apapun yang terjadi sekarang kondisi industri musik, industri rekaman lagi sedikit terpuruk, kita tetap berusaha membuat album ini. Kalau inspirasi sih sama dengan album-album sebelumnya ya, banyak dari kejadian sehari-hari. Kayak Yosi bikin Move On, karena sekarang kalau kita lihat di media Twitter, kata-kata Move On tuh lagi happening banget, dan artinya juga sangat positif gitu, bahwa kita nggak boleh stuck di satu keadaan. Let's move on gitu kan. Terus dari gitu musiknya juga diambil dari musik-musik yang lagi ngetrend sekarang kayak One Direction, Taylor Swift, Freddie Jackson gitu kan. Dan juga lagu-lagu isi lainnya seperti ada DDG40 itu kita bikin lagu Gugum dan Yosi bikin lagu dengan aransemen yang ala-ala JKT48 gitu ya. Terus ada gara-gara Kahitna gitu, legend band gitu ya, jadi kita bikin juga gara-gara Kahitna. Terus ada yang ala-ala Raisa sekarang yang ada sama-sama. Jadi sebenarnya kita berusaha untuk menyerap yang ada sekarang. Selain menghadirkan musik-musik zaman sekarang, ada yang berbeda dari kehadiran album ke-9 Project Pop. Lepas dari label musik yang selama ini menaungi anak-anak Project Pop, Tika dan kawan-kawan Project Pop lainnya merasakan perbedaan tersendiri, hadir dengan album baru tanpa label musik besar di dalamnya. Plus minusnya adalah gini, saya pikir sih segala macamnya kita sebagai pelaku saja di ketika major label, segala macamnya tinggal kita lakukan apa yang sudah diprogramkan oleh label. Jadi promosi misalnya harus ke sini ke situ, kalau beres sudah nyanyi di acara musik ini, ke radio itu sudah ada, tinggal wawancara. Nah kalau sekarang kita memang harus regroup lagi dan mulai segala macamnya dengan sendiri. Kita mendekati lagi promosi dengan cara kita mendekati media-media dengan manajemen kita yang langsung media-media itu kayak TV, radio, majalah. Jadi segala macamnya memang dilakukan sendiri. Jadi kalau dianggap minus, kalau menurut aku akhirnya jadi plus karena kita bisa tahu segala macam, jadi belajar dan kita jadi tahu yang paling efektif dan yang paling mungkin kita lakukan sendiri kira-kira apa. Jadi kita juga nggak terlalu ekspektasi kita besar, tapi kita juga nggak bisa melakukan gerakan-gerakan marketing atau gerakan-gerakan manajemen yang nggak cocok dengan kemampuan kita. Kalau menurut aku sih banyak proses belajarnya yang positif sekarang. Jadi lebih berhitung sih, karena semuanya kan modal sendiri. Kalau dulu kita video klip itu kayak gimana nih kata major lah, gue nanya gitu. Video klipnya kayak gitu, kamu gini. Jadi kita udah nggak musingin soal budgetnya gitu. Sekarang budgetnya dulu. Nah, kita budgetnya ada berapa, nanya manajemen segini. Oke, berarti video klipnya Berapa? Mau bikin kayak gimana? cukup bisa sekitar. Jadi lebih berhitung. Cuman memang itu resiko di mana kita memang harus kita ambil karena kita udah independen juga. Dan tapi juga kita hopefully juga dari kerja keras ini kita lebih mengerti, kita lebih menikmati juga nantinya. Dan kita juga berharap ini juga kita bisa jadi lebih tajam dan lebih strategis dalam menyusun langkah-langkahnya.